agama-agama yang mengkritik iman Kristen tidak pernah bisa membuktikan dasar kritikan mereka. Gak ada hubungannya dengan Muhammad. Menarik itu bahasa Ibraninya Mahmad. Sangat menarik, Mahmadim. Hanya mirip dengan kata Muhammad. Jadi gak ada kaitannya, itu sama dengan miripnya kata Naruto dengan Naruto. Tapi gak ada miripnya. Kali ini kita akan membahas bagaimana tadi pagi kita membahas mengenai Allah yang Esa. Ini adalah gambar dari kota Yerusalem dengan latar belakang gereja, ini dia ini masjid Dome of the Rock atau Masjid Umar. Keesaan Allah adalah hal yang tidak perlu dipertanyakan. Meskipun saudara-saudara kita Muslim menyalahpahami, tetapi iman Kristen didasarkan atas keesaan Allah. Ini adalah ungkapan dari firman Tuhan yang digarisbawahi. Ini berbunyi Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Yaitu Ulangan pasal 6 ayat 4. Orang Israel biasanya mengidungkan firman ini sebagai pengakuan iman mereka 3 kali dalam sehari. Orang Yahudi itu ada orang Yahudi yang ultra, yang mereka sangat-sangat timur. Kalau mengaji lain dengan orang Yahudi reform, Yahudi moderat. Mereka kalau membaca nadanya kayak lagu-lagu barat. Itu kalau orang Yahudi moderat. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi orang-orang Yahudi yang di timur sangat oriental. Mereka yang ada di Mesir, di Irak, di Yerusalem, mereka membacanya lebih mendayu. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Coba Anda bandingkan. Hayyalas sholah, kan mirip. Ini sebetulnya kebudayaan orang-orang timur. Bukan hanya orang Islam, orang Kristen maupun orang Yahudi. Semuanya sama. Jadi itu sebetulnya Islam mewarisi dari Kristen Timur mewarisi dari Yahudi. Sebetulnya Islam, Yahudi, Kristen itu kalau disebut umat Allah, orang Yahudi itu umat Allah dalam penantian. Karena dia menanti-nanti sang juru selamat, sang Mesias. Tetapi begitu Yesus datang, mereka menolak Yesus itu adalah Mesias. Makanya mereka masih menunggu-nunggu Mesias yang mereka bayangkan sendiri. Maka disebut umat Allah dalam penantian. Karena apa? Teks yang mereka gunakan untuk memahami Yesus sama dengan teks orang Kristen, yaitu Perjanjian Lama. Mereka menunggu-nunggu sang Mesias. Ayatnya juga dari Yesaya, dari Yeremia. Tuhan adalah keadilan. Yahweh Sidkenu atau Adonai Sidkenu. Tuhan adalah keadilan kita. Itulah Mesias. Mesias juga mereka sebut sebagai tunas Daud. Tetapi itu bukan Yesus. Sekalipun Yahudi dan Kristen 2000 tahun berpisah. Satunya menerima Yesus, satunya tidak menerima Yesus. Tapi perjanjian lamanya sama. Berarti tuduhan pemalsuan kitab suci yang dilancarkan oleh beberapa orang itu tidak terbukti. Kalau orang Kristen memalsukan kitab, kitabnya sama dengan kitabnya Yahudi. Pasti orang Yahudi ngamuk-ngamuk. Kalau orang Yahudi memalsukan kitab, pasti Kristen tidak mau mengikuti kitab Ibrani. Nyatanya kalau saudara-saudara pergi ke Israel, membaca Alkitab Perjanjian Lama, kalau Perjanjian Baru mereka nggak percaya orang Yahudi. Itu kitab terbitan Yahudi, misalnya Tel Aviv Publishing terbitan Yahudi, atau Jewish Publishing Company itu Yahudi. Tetapi kalau Anda membaca United Bible Societies in Israel, itu Kristen. Kitabnya sama, tidak berbeda. Tafsirannya beda, tapi teksnya sama. Berarti tidak benar ada tuduhan pemalsuan kitab suci. Karena itu orang Kristen mengklaim diri mereka sebagai
umat Tuhan dalam penggenapan. Karena apa yang dinubuatkan dalam perjanjian baru, perjanjian lama, itu sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus, yaitu Yeshua HaMasiah, Yesus HaMesiha, atau Isa Al-Masih. Nah, yang terakhir umat Allah dalam apa? Yang terakhir umat Islam itu umat Allah juga. Umat Allah dalam kebingungan. Umat Allah dalam penantian, umat Allah di dalam penggenapan, umat Allah dalam kebingungan. Kenapa kok bingung? Dia percaya dengan kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa oleh malaikat Jibril. Nah, nyatanya kan malaikat Jibril tidak pernah mendiktekan Taurat. Itu kan apa yang mereka bayangkan sendiri. Begitu kitab Taurat yang mereka yakini tidak cocok dengan Taurat yang ada sekarang, loh kok nggak sama? Berarti ini palsu, tanpa bisa membuktikan mana yang asli. Kitab Injil dibayangkan seperti kitab yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Quran, didiktekan kata per kata. Tidak pernah ditemui dalam Injil seperti itu. Maka Injil yang ada sekarang ini sudah dipalsukan. Yang asli mana? Tidak bisa membuktikan. Kayak orang Mormon. Katanya orang Mormon itu nabi yang mereka percaya, yaitu Joseph Smith, itu menerima wahyu dari langit melalui seorang malaikat yang namanya tidak populer, malaikat Moroni. Mana ada malaikat namanya Moroni? Malaikat itu kemudian mendiktekan kepada Joseph Smith wahyu-wahyu yang ditulis di atas lempeng-lempeng emas. Wahyu itu cepat-cepat ditulis, anehnya langsung kayak Google Translate diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Meskipun katanya itu dalam bahasa surgawi, tapi oleh Joseph Smith ditulis langsung dalam bahasa Inggris. Setelah selesai ditulis, jadilah The Book of Mormon. Lempeng emas itu kemudian diangkat kembali ke langit. Ya jelas gak ada barang buktinya loh. Ketika diteliti seluruh namanya The Book of Mormon, bahasanya dipengaruhi King James Version. Ya kan? Jadi itu tidak ada buktinya. Ketika ditunjukkan mana bukti-bukti kitab Mormon, dia tulis, inilah prasasti Sanherib yang usianya sama tuanya dengan kitab Mormon. Kitab Mormonnya itu yang ditanya buktinya, bukan prasasti Sanherib. Sama dengan Anda, tempat tanggal lahirnya di mana? Di Gorontalo, Pak. Tahun berapa? Tahun 1982. Tanggal berapa? 1 Januari. Mana aktenya? Aktenya nggak ada. Lalu dia mengatakan, inilah pohon yang seusia dengan usia saya. Itu kan bukan pembuktian kan? Itu kan usianya pohon, bukan usianya kamu. Sama yang dituntut itu usianya kitab Mormon, mana buktinya? Kok yang ditunjukkan prasasti lain yang sejaman? Anda katakan kakekmu usianya berapa? Sama dengan ketika pohon durian ini ditanam. Kan bagaimana? Itu kan pohon durian, bukan usia kakekmu. Agama-agama yang mengkritik iman Kristen tidak pernah bisa membuktikan dasar kritikan mereka. Ketika Yesus ditanya, tadi pagi saya sampaikan itu, hukum mana yang paling utama? Dia menjawab ini. Jadi ini kalau di dalam bahasa asli, seluruh yang dirujuk Yesus itu dari sini. Torah, Nifim, Ketuvim. Kitab Taurat, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci. Inilah kitab sucinya orang Yahudi yang kita kenal dengan perjanjian lama. Bayangkan, 2000 tahun berpisah, agamanya berbeda, paham Kristusnya berbeda, kok kitab sucinya masih sama. Yesus ditanya hukum mana yang paling utama? Jawaban Yesus adalah Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, Kurios Hotheos Imon, Kurios eis esti. Kurios itu Tuhan kita, Kurios itu Esa. Jadi tidak pernah ada Yahweh di perjanjian baru. Makanya kelompoknya Pak YHS memaksakan Yahweh itu pangkatnya lebih tinggi dari para rasul. Karena para rasul aja menerjemahkan. Kok dia memaksakan gak boleh diterjemahkan, itu apa dasarnya? Saya ikut para rasul, Anda ikut para rasul. Kalau mau ikut Pak Yusak juga gak apa-apa. Gitu? Kalau saya milih para rasul, jelas para rasul itu saksi mata kok. Naskah-naskah kuno yang hanya berjarak belasan tahun dari para rasul, tidak ada kata Yahweh. Yang ada adalah Kurios. Dan Kurios itu bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Indonesianya Tuhan. Ya sudah, kenapa harus mempersulit diri? Konteksnya hanya itu. Saudara-saudara yang terkasih, kita lanjutkan. Nah, ini tadi pagi orang nanya, katanya,
ketika nonton film 99 apa itu di langit Eropa itu. Katanya di Museum Louvre di Perancis ada gambarnya bayi Yesus yang digondong oleh ibunya Bunda Maria. Lalu di atas kerudungnya ada tulisannya La ilaha illallah. Langsung orang Indonesia semua usil mengatakan Bunda Maria masuk Islam. Loh, Islamnya kapan? Islamnya belum lahir. Saudara tidak perlu bingung. Karena kata la ilaha illallah itu ada dalam Alkitab bahasa Arab ini. Nih. Wa alla ilaha illallahul akad. Nah ini bahasa Arabnya yang ngajikan begitu. Dan tidak ada ilah lain selain Allah yang esa. Ya. Wa idza kana fis samai au fil ardi ma yat'amun nasi annahum alihatun bal hunnaka kasirun min hadhil aliyat wal arbab falana nahnu ilahun wahid wa huwa al-abul ladzi minhu kullu shay'in wa ilaihi narji'u warrabbun wahidun wa huwa yasu'al masih alladzi bihi kana kullu shay'in wa bihi nahya. Dan sungguh pun ada yang disebut oleh manusia ilah-ilah di langit dan di bumi, dan memang di sana ada banyak ilah dan banyak tuhan-tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan kepadanya pula kita kembali, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya diciptakan segala sesuatu, dan karena dia kita hidup. Jadi la ilaha illallah itu enggak masalah, itu hanya bahasa, dan itu ada di dalam Alkitab bahasa Arab, tapi Muhammad Rasulullahnya enggak ada. Muhammad Rasulullahnya itu Quran. Yang pertama itu memang seluruh gereja percaya itu. Kita Indonesia enggak ada la ilaha illallah. Di Timur Tengah sana seluruh Alkitab agama Kristen ya ada la ilaha illallah. Karena tidak ada ilah selain Allah. Hukum yang terutama adalah ketika Musa menerima 10 perintah Tuhan. Hukum yang pertama adalah lo yihye leha Elohim akhirim al-fanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Kenal ini seorang penyair namanya Khalil Gibran. Khalil Gibran itu penyair Libanon. Ini disenangi oleh fatayat-fatayat itu, NU itu, orang-orang santri, santriwati sampai mahasiswi-mahasiswi UIN. Karena dipikirnya Gibran itu seorang muslim. Gibran itu seorang Kristen anggota gereja Maronit. Gereja Maronit itu adalah gereja Katolik Ritus Timur di Libanon. Nih, ini Khalil Gibran, ini gerejanya Gibran di Bisari, Libanon. Kata-kata yang dia ucapkan, Qul la ilaha illallah wasayin illallah wa kun masikiyan. Katakanlah tidak ada ilah selain Allah dan tidak ada sesuatu pun selain Allah dan jadilah kamu pengikut Kristus. Nah, jadi nggak usah kagetan setelah lihat ini, ketika melihat film itu yang dibuat oleh orang Indonesia itu enggak usah kaget-kaget. Memang orang Islam itu lebih terampil ketimbang kita. Ya. Pernah Anda lihat, saya lihat di YouTube. Itu mereka bikin bahwa ternyata adalah the prophecy of Muhammad in the book of Song of Song. Jadi nubuat Nabi Muhammad di dalam kitab Kidung, segala Kidung, yaitu Kidung Agung. Kok ya terampilnya luar biasa. Dia kutip itu kitab Kidung Agung pasal 5 ayat berapa itu, ayat 16 atau ayat berapa, atau ayat 19 saya lupa. Itu ada ungkapan gini. Hiku mamtakim wikullu mahmadim zahdoti wa zihroi binot Yerusalem. Kan mirip dengan kata Muhammad itu kan. Terus kalau bacanya orang Yahudi ekspresif sekali. Hukum mamtakim wikullu Muhammadin zahdoti wa zihroi binot Yerusalem. Itu artinya segala sesuatu yang ada padanya menarik dan sangat menarik. Gak ada hubungannya dengan Muhammad. Menarik itu bahasa Ibraninya Mahmad. Sangat menarik, Mahmadim. Hanya mirip dengan kata Muhammad. Jadi gak ada kaitannya, itu sama dengan miripnya kata Naruto dengan Naruto. Tapi gak ada miripnya. Tapi memang PD-nya luar biasa kan. Nah kita orang kan kurang PD masalahnya. Itu ngawur-ngawur tapi yang penting mirip seperti Naruto dengan Naruto. Ya tidak ada kaitannya. Nah ini luar biasanya saudara kita ini. Jadi sangat-sangat kreatif.
ini hasil dari pendekatan saya ketika saya sampaikan. Ketika Injil diwartakan dalam American style atau Europe style, nggak bisa nyentuh perasaan terdalam saudara muslim. Saya menulis buku ini, Menuju Dialog Teologis Kristen Islam. Ini nama saya. Ini saya waktu nulis pakai kopiah begini. Ya, Wacana Mitra Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat MA. Ini yang menjadi ketua PBNU sekarang. Yang sekarang incumbent mau mencalonkan lagi. Kemarin saya ditelepon oleh Pak Arifin, baru saya pelayanan di GPI Rock Denpasar. Dia dihubungi oleh seorang ibu, katanya mau diajak menggalang dana untuk mendukung calon selain Pak Agil. Kenapa? Karena Pak Agil itu Syiah katanya. Jadi orang Kristen itu kalau tidak pinter dihapusi orang. Padahal firman Tuhan mengatakan kamu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu haruslah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau orang hanya cerdik tanpa ketulusan, itu cenderung minteri orang lain. Mengakali orang itu jahat. Sebaliknya sekarang, kalau orang hanya punya ketulusan tanpa kecerdikan, batas antara tulus dan bodoh itu tipis sekali. Ya kan? Jadi menipu orang itu jahat, tapi ditipu orang itu bodoh. Tuhan tidak ingin kita ini goblok, tidak ingin juga kita ini jahat, harus di tengah-tengah. Karena itu Kristen jangan kalah cerdik dengan orang dunia. Kita harus tahu membaca tanda-tanda zaman. Saya ngomong sama Pak Arifin, Pak, itu pasti ngapusi itu. Pak Homang yakin. Karena Pak Agil tidak Syiah. Karena saya mengerti beliau. Karena kalau Pak bahaya Pak, Syiah itu ISIS Pak. Loh justru yang ISIS itu Sunnah bukan Syiah. Ini kelompoknya Abu Bakar al-Baghdadi itu kan dari kelompok Sunni bukan kelompok Syiah. Kelompok-kelompok ekstrim itu juga munculnya dari Wahabi, sempalannya Sunni bukan Syiah. Tapi kalau Syiah berkuasa juga sama saja gitu loh. Jadi artinya tidak usah milih. Saya bilang orang Kristen itu jangan terlalu mengandalkan diri pada dunia. Kita boleh bergaul dengan semua orang, tapi jangan percaya pada semua orang begitu saja. Kita harus bisa membeda-bedakan roh. Ya kan? Kalau kita terlalu gampang percaya supaya gereja kita aman Pak. Bukan soal itu aman itu karena Tuhan, bukan karena NU, bukan karena Muhammadiyah. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita langsung kasih duit. Untuk apa? Untuk mendukung saudara kita. Dukung boleh, tapi jangan ada politik transaksional. Yang nanti yang tidak mau urunan gerejanya nggak dapat izin, ya itu kan nggak fair itu. Lebih baik kita berjuang di jalur kebangsaan. Kita berjuang di jalur hukum. Sekalipun kita berbuat baik dengan semua orang, tapi bukan pamrih. Ya kan? Bahwa kita memang kadang-kadang berada dalam kesulitan. Istilahnya warkop itu mundur kena, maju kena. Kalau kita sebagai orang Kristen mundur kena, maju kena, apa kita lakukan? Lompat jauh. Ya kan? Lompat jauh dengan kekuatan Tuhan, dengan ketulusan, tapi dengan kecerdikan, tidak ada yang mustahil bagi kita. Karena kita bersama dengan Tuhan. Nah ini salah satu komentarnya beliau. Jadi kalau saya ngomong Pak Agil tidak mungkin Syiah, saya kenal baik kok. Ini buku saya diberi kata pengantar sama beliau, buku saya nih. Nih, kata pengantar buku Menuju Dialog Teologis Kristen Islam. Diterbitkan di Jogja ini. Secara rububiyah Kristen jelas mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan sekalian alam. Kristen Ortodoks Syria katanya. Bukan hanya Kristen Syria Ortodoks, bukan hanya Kristen Koptik, bukan hanya Kristen Yunani, semua Kristen. Termasuk Protestan, termasuk Pentakosta, saya samalah. Bahwa kita hanya percaya satu Allah, yaitu Bapa. Di dalam Allah yang satu itu, Allah ada firman dan ada Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Allah. Firman Allah itu ya firmannya Allah. Maka Bapa itu adalah wujudnya Allah, eksistensi Allah, Putra itu adalah firman Allah, dan Roh Kudus itu adalah roh Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Makanya kalau orang Kristen negara Arab sana berdoa, Al-Masdu lillahi walibni waruhil kudus. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Al-ana wa kullu awanin
wa ila tahridahirin, sekarang dan senantiasa, serta sepanjang segala masa. Amin. Kok mirip Islam? Bukan mirip Islam. Islam mirip ini. Karena ini lebih tua dari Islam. Yaitu karena orang Kristen itu tidak pernah mengurus hak cipta, maka dianggap itu hak ciptanya Islam. Dia mengatakan begini, secara uluhiyah, dia telah mengikrarkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah sebagai ungkapan ketauhidannya. Nah, maka dia bisa mengakui bahwa pada hakikatnya memiliki persamaan yang sangat substansial di bidang tauhid. Nah, ketika orang Kristen dituduh melanggar tauhid, kiai besar ini mengatakan Kristen itu percaya tauhid. Selama ini kita dikafir-kafirkan karena kita dianggap Tuhannya 3. Saya membangun jembatan kurang lebih 15 tahun terakhir ini, sejak tahun 2000-an, dan kemudian beliau bisa mengakui bahwa Kristen itu juga mencerminkan keesaan Allah. Ya berarti kan bukan kafir lagi kita kan? Iya toh? Nah ini pentingnya kita membangun jembatan dengan orang lain supaya orang memahami kita. Ketika kita membicarakan tentang Tritunggal, itu bukan ciptaannya gereja. Bukan ciptaannya Rasul Paulus. Bukan ciptaannya bapak-bapak gereja. Begitu kita membaca kitab Taurat itu kalau kita menyebut 5 kitab Musa yang ditulis dalam awal Alkitab. Kejadian, Sefer Bereshit bahasa Ibraninya. Keluaran, Sefer Elishemot. Keluaran. Kitab Bilangan, Wayikra, Kitab Ulangan, Bemidbar, dan Kitab Ulangan, Sefer Elehadivarim. Kalau saudara-saudara baca Alkitab kan terjemahannya yang lebih banyak kan. Kalau saudara Muslim, kalau dibaca itu aslinya, sekalipun kadang-kadang tidak ngerti. Mari kita baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina. Jarang orang mengatakan, mari kita buka surat sapi betina, kan lucu kan? Surat Al-Hadid, surat besi. Surat besi ayat 23 mengatakan enggak. Kalau orang Kristen yang dibaca terjemahannya. Makanya kadang-kadang teman-teman Muslim itu usil. Dia tanya, kita apa Pak? Ulangan. Kapan ujiannya katanya. Terus saya bilang, kamu buka kitab itu apa Al-Baqarah. Apa Pak? Al-Baqarah. Itu sapi betina. Ayo kita buka surat sapi. Dia langsung kaget. Loh, kok sapi lah ini Al-Baqarah kan sapi betina. Oh iya ya. Karena itu jangan suka ngejek orang lain. Saya punya bahan ejekan lebih banyak saya. Iya kan? Kita tidak usah ejek mengejek lah. Orang harus memahami agama orang dari proporsinya. Tidak bisa kita pahami dari ukuran kita. Suatu saat saya memberi ceramah di sebuah pemuda masjid. Itu udah lama sekali. Waktu itu saya pertama-tama menjadi dosen di Fakultas Hukum. Jadi saya diundang sama teman saya. Sekarang udah almarhum. Dia udah ya sakit apa ya, tapi mati waktu masih muda. Dia cerita sama saya, Mas ayo kita diskusi. Sama siapa? Sama teman-teman saya dari masjid. Berapa orang? Ya mungkin 3, 4, 5 orang 6 orang lah paling banyak. Waduh capek sayang. Nak lain kali aja, sekarang aja lah. Tapi dia tahu kelemahan saya. Saya tuh suka makan sate kambing. Tapi itu zaman dulu, sekarang udah enggak boleh sama istri saya. Ya toh? Ini ada sate kambing barmar'i nunggu kita katanya. Langsung iman saya berubah karena mendengar sate kambing. Saya, ya jam berapa katanya. Bener ini mau diskusi. Iya. Antar saya pulang dulu. Dia jemput saya ke kampus, saya pulang dulu. Saya bawa Alkitab bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Arab. Ini salah satu pendekatan saya. Kenapa? Begitu saya baca Alkitab bahasa Indonesia, orang tidak percaya lagi. Karena apa? Kitabnya Kristen, semuanya itu terjemahan. Aslinya nggak ada. Kalau Islam di seluruh dunia kitabnya sama. Padahal nggak sama juga. Hanya kita nggak tahu saja. Mereka nggak tahu. Kalau saya tunjukkan ya beda-bedanya juga banyak. Pada saat diskusi itu, mereka tanya, coba di seluruh dunia ini kitab suci Quran itu sama bahasanya. Kristen bahasa aslinya nggak ada. Lalu saya buka tas saya, ini ada. Kaget mereka langsung nontonin satu-satu. Loh, nulisnya dari mana? Dari kanan ke kiri. Bukan dari kanan ke kiri. Bukan kiri ke kanan. Lu kok mirip Al-Quran? Al-Quran mirip ini, lebih tua dari Al-Quran ini saya bilang. Tapi hurufnya
seperti ini Pak ya, seperti bis antri bensin katanya. Ya terserah lah. Mau disebut apa kan bahasa Ibrani kotak-kotak kayak bis antri bensin katanya. Ya sudah. Nah habis itu, dia rupanya nggak punya bahan lagi untuk nanya saya, untuk debat saya. Alkitab bahasa asli saya bawa. Bukti keaslian saya tunjukkan. Nggak punya bahan lagi untuk mendebat kan. Ada seorang ustadz muda, dia tanya ke saya, Pak Bambang, saya mau nanya ini. Silakan nanya apa saya. Saya santai-santai aja. Saya nggak pernah ngotot, nggak pernah ya model-modelnya bersaksi yang apa bombastis itu nggak pernah saya. Saya gayanya kayak ngomong biasa, kayak bertamu gitu. Jangan tersinggung ya Pak. Enggak, kenapa saya bilang. Menurut Bapak, iya kenapa saya bilang. Yohanes pasal 14 ayat 6 itu benar apa enggak? Ya betul. Bunyinya bagaimana Pak? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah kalau gitu Pak, Bapak percayakan itu betul? Iya. Kami ini orang-orang Islam. Bisa masuk surga apa tidak? Ayo Anda kalau ditanya gimana? Yang hadir di Serama itu 150 orang. Kristennya cuma 4, saya dengan teman-teman saya ini. Ini saya seperti Daniel masuk ke kandang singa. Doanya bukan lagi jauhkanlah kami dari percobaan, jadilah kehendakmu sekarang. Iya kan? Ya mau nanya gimana? Kalau Anda mau jawab tidak bisa, wah ini bahaya ini. Anda bisa di apa-apain di situ kan? Karena menyinggung perasaannya. Tapi kalau saya jawab bisa, saya kompromi dengan iman saya. Ayo kira-kira jawabnya bagaimana? Tuhan kasih hikmat sama saya. Jadi gimana? Kok nggak dijawab-jawab? Saya masih mikir nih, gimana jawabnya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku kan Yesus Pak? Ya. Kalau gitu kami bisa masuk surga apa tidak? Saya jawab, bisa. Nah bisa berarti. Tapi nunggu timbangan dulu. Loh kok bisa? Loh ya. Anda tidak bisa saya ukur berdasarkan iman Kristen. Wah Anda tidak percaya dengan Injil. Betul kan Anda nggak percaya katanya Injil sudah dipalsukan. Meskipun saya membuktikan Injil aslinya masih ada. Tapi saya tidak bisa memaksa kamu nggak percaya, ya sudah itu urusanmu. Tapi kan menurut Quran sendiri, juru selamat kan memang tidak ada. Keselamatan itu berdasarkan amal soleh yang kita kerjakan. Dan itu ada dalam Al-Quran. Watil kal jannatil lati urissumuha bimma kuntum ta'malun. Itulah surga yang dikaruniakan kepadamu berdasarkan amal soleh yang kita kerjakan. Nanti pada hari kiamat ada yang namanya Yaumul Mizan, hari timbangan. Nanti ditimbang, kalau perbuatan baikmu lebih banyak, ya kamu insya Allah masuk surga, tapi nunggu timbangan dulu. Kalau nanti perbuatan jahatmu lebih banyak, ya masuk neraka. Itu saja, tunggu saja nanti. Tapi bisa nunggu hasil timbangan. Terus tidak bisa ngomong dia. Sampai pertemuan itu bubar kira-kira jam 1 malam. Saya mau naik ke mobil gitu. Ada beberapa pemuda, yang lain-lain udah bubar. Beberapa pemuda itu nanya ke saya, Pak Bambang, boleh saya nanya satu lagi? Silakan. Ya. Kalau orang itu ke surga Pak, didasarkan atas amal soleh yang ditimbang dulu. Bapak yakin enggak? Kalau ada orang yang masuk surga karena perbuatan baik, karena usahanya sendiri. Ya, saya langsung lantang mengatakan tidak yakin. Jadi Bapak enggak percaya kalau keselamatan karena iman. Enggak percaya. Langsung dia diem. Ngapain orang ini kok diem? Itu solusinya gimana Pak? Solusinya ya terpaksa percaya sama Tuhan Yesus, saya bilangnya. Terus dia pergi. Habis itu dia terima kasih Pak. Pergi dia. Saya pikir apa dia marah atau apa? Ternyata bukan marah, dia mikir keras itu. Beberapa hari kemudian dia nelpon ke kampus saya. Pak Bambang ada. Karena saya siapa itu? Pemuda-pemuda dari masjid. Oh janganlah, saya lagi ujian. Nggak usah saya terima, nggak apa-apa. Paling-paling dia mau cari-cari. Pikiran saya gitu. Sampai bertahun-tahun saya tidak ketemu dia. Sampai suatu saat saya ini ada mimpin ibadah di kota Semarang. Habis selesai ibadah itu, jemaat seperti biasa orang-orang Pentakosta tradisional itu kan, duduk di depan salam-salaman. Sekalipun jemaatnya banyak tetap salaman-salaman. Sampai tangan saya juga sakit itu. Kalau salaman saking senengnya diginiin, ya kan? Nah saya tetap aja. Tiba-tiba ada seorang sama istrinya, satunya bawa anak kecil segini, umur kira-kira 6 atau
7 tahun, lalu ada bayi yang masih digendong sama si istri. Bapak masih ingat saya katanya. Saya ini sudah lupa, minta maaf. Tapi saya rasanya pernah ketemu sama kamu. Ya Pak, pernah Pak. Bapak ketemu saya waktu ada diskusi di pemuda masjid. Beberapa tahun yang lalu. Loh, kenapa kamu di sini? Saya juga kurang pemberani Pak, nanggung resiko. Ya akhirnya terpaksa saya ikut Tuhan Yesus. Coba, saya tidak menduga bahwa akan terjadi seperti itu. Tapi apa yang saya sampaikan itu membuat dia puas dengan jawaban-jawaban saya. Kendala-kendala yang selama itu mengusik dia, tidak percaya, akhirnya luntur. Nah inilah dahsyatnya komunikasi, saudara-saudara. Mungkin hasilnya memang tidak seinstan KKR. Karena memang KKR itu kan orang-orang yang sudah percaya kan kebanyakan yang datang. Mereka suam-suam, hilang lagi pengharapan, dibangkitkan kembali rohaninya. Nah ini rohaninya nggak ada, dia nggak percaya. Jadi kalau saudara KKR itu kan kepada orang yang imannya suam-suam dibangkitkan kembali. Tetapi kalau kita berhadapan dengan saudara-saudara sepupu ini, nggak ada iman mereka. Saudara ngomong kepada orang Hindu, itu mengabarkan Injil dengan memperkenalkan Yesus. Ngomong kepada orang Buddha, Konghucu, Taoisme, itu memperkenalkan Yesus karena mereka tidak mengenal Yesus. Dari nol kita memperkenalkan Yesus. Tapi kepada saudara Muslim konsepnya tidak begitu. Bukan memperkenalkan Yesus, tetapi meluruskan pandangan tentang Yesus. Ini lebih sulit ketimbang memperkenalkan. Karena mereka sudah merasa tahu. Orang yang sok tahu itu kan lebih berat ketimbang kasih tahu sama sekali nggak tahu kan. Oh enggak Pak, kami percaya sama Nabi Isa. Tapi Nabi Isa itu hanya Rasul Pak, bukan Tuhan. Kami percaya Nabi Isa, tapi enggak disalib Pak, orang lain yang disamarkan bagi dia. Gitu loh. Ini meluruskan pemahaman. Tetapi kepada orang lain, itu menyampaikan pemahaman yang baru sama sekali tentang Yesus. Kenapa ini saya munculkan di dalam teks bahasa aslinya? Supaya kita memahami bahwa naskah asli Alkitab itu masih ada. Ini huruf Ibrani modern kan? Bereshit bara Elohim et hasamayim vi et saaret. V'haaret hayetah tohu wa bohu wa hosek alfene tehom merakefet beruah Elohim merakefet alfene hamayim. Wa yomer Elohim yehi or wa yehi or. Anda perhatikan yang ditulis huruf kuning? Elohim, ruah Elohim, emer Elohim. Allah, roh Allah, dan firman Allah. Bukankah sejak kita membaca Alkitab, pertama kita halaman pertama Alkitab, sudah bicara tentang Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal tidak hanya ada dalam Injil. Dalam Taurat pun ada itu. Di dalam kitab Zabur atau Mazmur, dan seluruh kitab Nabi-Nabi, itu ada Tritunggal. Kalau nggak percaya dengan kitab yang namanya huruf modern ini, ini kitab Kejadian di dalam huruf Hasmonaim. Ini huruf Ibrani kuno yang tuanya lebih tua kitab ini ketimbang Tuhan Yesus turun ke dunia. Ini asalnya dari tahun 100 sebelum Masehi. Inilah yang disebut salah satu naskah yang disebut The Dead Sea Scroll, naskah gulungan laut mati. Ini disimpan di Museum Israel. Coba kita memiliki naskah kitab suci yang usianya 2000 tahun lebih. Bahkan kita bisa merekonstruksi huruf-huruf zaman dahulu. Karena huruf zaman sekarang kan beda. Loh ini huruf zaman sekarang kan? Huruf zaman sebelum Yesus ini. Tapi masih bisa dibaca. Hanya titik-titik di bawahnya, di atasnya belum ada. Elohim et hasamayim ve et saaret. Ini huruf pada zaman Nabi Musa. Namanya huruf Proto-Sinaitik atau Kanaanite. Dari mana kita tahu hurufnya kayak begini? Dari prasasti Sinai yang sejaman dengan Nabi Musa. Iman Kristen itu kaya dengan alat bukti. Kita tidak hanya sekedar ngawur, firman Tuhan turun dari langit. Siapa yang ngomong turun itu kan yang percaya. Enggak bisa Pak, Al-Quran itu wahyu yang terakhir. Wahyu yang terakhir bagi yang percaya, kan itu kan? Nah kalau nggak percaya ya bukan yang terakhir. Tapi ini wahyu itu bagi yang percaya. Yang tidak percaya itu wahyu si hombing.
Iya toh, ada seorang namanya Pak Ghazali datang ke Museum Cafe tempat saya mendidik murid-murid saya. Kan semuanya dipasang di Museum Cafe ini, semua dipasang. Teks-teks ini dipasang. Nah, dia nanya, saya mau diskusi sama Pak Bambang. Mau cek and recheck saja, Yesus disalib apa tidak? Saya nggak ada di tempat. Yang ada di tempat itu pegawai saya yang tidak lain mahasiswa praktek. Ini mahasiswa sekolah teologi praktek di kafe museum. Loh, kok prakteknya di kafe, Pak? Supaya kamu tidak hanya belajar firman tapi juga belajar entrepreneur. Supaya nanti kalau kamu diutus ke daerah-daerah terpencil, kamu bisa usaha sendiri. Kan bagus toh? Saya ajari itu bikin dimsum yang enak, bikin bakso yang enak. Tapi selain itu dia bisa menjadi guide. Ini huruf Ibrani, Hasmunaim dipakai abad ketiga sebelum Masehi sampai tahun 100 sebelum Masehi. Ini huruf Herodian dipakai setelah zamannya Herodes Agung sampai zaman Yesus. Ini huruf Ibrani Masoretik, abad kelima. Mereka sudah bisa membaca dan membedakan huruf-huruf itu. Seperti kalau Anda membaca tulisan zaman Bung Karno, kan lain lihat tulisan zaman Pak Harto, lain dengan tulisan zaman sekarang. Bahasa Malaysia pada zaman Siti Nurhalisa tentu berbeda dengan bahasa Melayu zaman Siti Nurbaya kan? Nah itu ilmu itu dinamakan paleografi. Saya ajarin di sekolah Alkitab nggak ada ilmu yang kayak begini nih. Paunya cuman kitab suci perjanjian lama, bahasa Ibrani, baru bahasa Yunani, survei perjanjian lama, survei perjanjian baru, pengantar bahasa Ibrani, hurufnya huruf modern. Ketika kita belajar arkeologi nggak bunyi. Saya tunjukkan. Nggak ada Pak Bambang masih pelayanan di luar kota. Saya pulang sehari dan nggak datang. Nggak ada Pak Bambang ke Hong Kong. Kapan adanya? Ya nggak tahu Pak, Bapak janjian dulu. Kamu Kristen? Iya Pak, saya Kristen Pak, mahasiswa teologi. Dengan bangganya dia. Saya mau nanya ke kamu, kalau kamu Kristen, iya Pak, Yesus disalib apa tidak? Pertanyaannya itu. Mahasiswa saya bilang, ya kalau menurut Injil, Yesus disalib Pak. Terus Pak Ghazali mengatakan, kalau menurut Quran, Yesus nggak disalib. Terus kamu bilang, gimana? Ya sudah Pak, sendiri-sendiri dia ngomong nggak disalib, saya ngomong disalib. Nah terus di mana pewartaan Injilnya saya bilang? Kamu ini mahasiswa sekolah teologi masa jawabannya, kalau menurut Injil Yesus disalib Pak, gimana kamu ini? Saya marahi dia. Begitu suatu saat saya datang, Pak Ghazalinya datang. Ah ini Pak Bambang, saya mau diskusi. Si mahasiswa ini saya undang. Sini kamu. Lihat saya diskusi sama Pak Ghazali. Ya Pak, duduk dia. Apa Pak yang mau diskusikan? Sebenarnya Nabi Isa itu disalib apa tidak Pak? Itu antara Islam dan Kristen kita berbeda Pak. Saya bilang. Yesus disalib apa tidak Pak? Iya Pak itu Pak. Pasti disalib saya bilang. Pasti Pak, pasti disalib itu. Oh itu sejarah. Ya Pak, lihat saya Pak. Jadi si mahasiswa ini sama Pak Ghazali saya ajak. Itu di Museum Cafe sudah saya pasang di situ. Catatan Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi. Menulis tahun 90 Masehi. Ini yang nulis Josephus Pak. Sejarawan Yahudi, dia bukan Kristen. Dia juga bukan pengikut Yesus, dia nulis tahun 90. Penyalipan terjadi tahun 33. Berarti hanya berjarak 57 tahun dari peristiwanya. Dia mengatakan disalib. Dia bukan orang Kristen. Kedua, Cornelius Tacitus ada di situ. Tulisan Latin, bahasa Inggris, kemudian bahasa Latin ini, naskah aslinya, manuskripnya, tulisan Latin modern, baru terjemahannya bahasa Inggris. Ini senator Romawi, ahli hukum, menulis sekitar tahun 110. Yesus disalib. Ini tulisan seorang filosof Stoa dari Syria, namanya Ben Serapion, tahun 120. Yesus disalib Pak. Jadi pasti Yesus disalib karena itu sejarah. Tapi begini Pak, firman Allah, udah jangan ngomong firman Allah, itu soal keyakinan. Ini bukan sejarah. Loh Bapak nggak percaya? Pasti nggak percaya. Jadi nggak percaya. Udah ngomong apa dia saya nggak percaya? Tinggal pertanyaan, kenapa Bapak tidak percaya? Kita ngomong sejarah aja. Saya tidak membaca Alkitab untuk mengatakan Yesus disalib. Saya membaca sejarah yang sejaman dengan peristiwa. Karena saya tidak membaca Alkitab, saya mohon Bapak tidak membaca Al-Quran. Karena Alkitab itu keyakinan saya, Al-Quran keyakinan Bapak.
Loh kalau gitu, kesimpulannya Yesus disalib. Menurut Al-Quran itu keyakinan Bapak, bukan sejarah. Jadi saya tidak mau bicara keyakinan, saya bicara sejarah. Tapi kan menurut kami Pak, Quran itu wahyu. Wahyu itu bagi Bapak, karena Bapak percaya. Bagi orang lain bukan wahyu. Wahyu Suhendro itu saya bilang. Tapi sejarah ini kan pasti belum tentu benar Pak. Ya sejarah belum tentu benar. Tetapi minimal dia lebih benar ketimbang yang ditulis 600 tahun setelah peristiwa. Al-Quran itu ditulis tahun berapa? Nabi Muhammad lahir tahun 571. Meninggal 632. Peristiwanya tahun 33. Berarti 600 tahun setelah peristiwa. Ayo sekarang. Ini soal wahyu Pak. Wahyu itu sekali lagi itu bagi yang percaya. Bagi yang nggak percaya nggak ada wahyu Pak. Saya juga tidak membaca Alkitab loh untuk meyakinkan Bapak Yesus disalib. Macet langsung dia. Gak bisa ngomong lagi. Langsung dia minum kopi. Minum kopi itu deras sekali minumnya. Mungkin karena dia resah. Dia langsung pulang. Dan dia datang lagi. Dia nulis buku supaya dikoreksi sama saya. Saya corati semua, salah semua. Ya kan? Dia cerita, waduh. Bapak ini kelompok rasionalis ya. Bukan kelompok rasionalis Pak. Sejarah itu harus diukur dari peristiwa yang sejaman. Jadi orang Kristen itu kalau bicara tentang penyaliban Yesus, kan terhanyut karena bantahan orang. Kalau saya nggak terhanyut, itu bukan sejarah kok. Terus saya guyon sama murid-murid saya. Kamu dengar lagu itu, orang Jawa bikin lagu itu. Tutu penal kitabmu, tutu penal Qur'anmu, baca enggak? Oh iya Pak, makanya jangan. Kalau ngomong keyakinan nggak ada selesainya. Kita ngomong sejarah saja. Lah kalau Pak Bambang, lalu percaya apa? Ya percaya Tuhan. Katanya bahwa percaya sejarah, enggak. Sejarah itu sebagai alat bukti. Bagi saya percaya sama Injil. Loh kenapa Bapak percaya sama Injil? Karena Injil cocok dengan sejarah. Loh kalau misalnya enggak cocok, mestinya selalu cocok Pak. Kenapa kok enggak cocok? Karena Injil ditulis pada zaman yang sama. Quran ditulis 600 tahun setelah peristiwa. Waduh sulit ya. Memang kalau bicara dengan Bapak. Loh sulitnya di mana? Kan mudah sekali. Bapak nggak mau saya baca Quran, ya toh? Tapi saya pun tidak memaksa Bapak untuk membaca Injil. Kan fair mestinya Pak. Dia boleh ngomong ayat-ayat Alkitab yang asli. Tapi Alkitab itu terjemahannya di mana-mana beda Pak. Kan terjemahannya. Teks aslinya mana? Lah ini teks aslinya. Saya tunjukkan ini. Bapak kurang percaya. Ini karena huruf Ibrani modern. Ini loh huruf Ibrani yang lebih tua dari zaman Yesus pun ada. Bahkan bisa direkonstruksi. Nih. Bersit bara Elohim dasamayim ve'esaret. Ini huruf zamannya Nabi Musa. Ini yang kedua, Kitab Ivri. Ini huruf zamannya Raja Daud dan Sulaiman, Salomo. Yang ketiga, Kitab Asyuri. Ini setelah pembuangan Babel. Ini zamannya Nabi Daniel. Masih tersimpan dengan baik. Masih bisa direkonstruksi coba. Bukti sejarah kurang apa kita? Nah, ini kitab Injil yang disimpan di Biblioteka Bodmeriana Cologne, Switzerland. Kita lihat namanya P66. Ini papirus, ini bentuknya kayak begini. Tidak ada titik komanya, semua langsung, huruf besar semua. Ini ditulis kira-kira hanya berjarak 24 tahun dari Rasul Yohanes. Kita masih punya loh bukti kayak begini. Nah ini huruf modernnya. Ini huruf lamanya. Kayak ini tadi, ini huruf lamanya, ini huruf modernnya Ibrani. Ini Yunani, huruf lama, ini huruf modern. Ya kan? Baru setelah itu kita lihat. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini baru gereja ortodoks ini. Ini ada di Yerusalem.
Karena kalau ke Yerusalem pasti lihat gereja ini, ya. Ini terjemahan di dalam bahasa Arab. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badi indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairi lam yakun shay'un mimma kana. Pak Said Agil hafal ini. Di luar kepala dia hafal. Sejak saat itu saya ada perasaan bersalah kalau tidak bisa menghafal Alkitab. Ini kiai ketua PBN kok bisa menghafal Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 dalam bahasa Arab. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badi indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairi lam yakun shay'un mimma kana. Loh, kiai bisa hafal, masa kita Kristen enggak bisa hafal? Sejak saat itu saya mencoba untuk menghafalkan kitab suci. Waktu nenek saya meninggal, ini kesaksian dikit. Saya udah lama enggak ketemu sama adiknya ibu saya, saya. Tiba-tiba saya lihat dia nonton itu Pak Gilbert khotbah di televisi. Wah, saya pikir ini tanda-tanda zaman sudah dekat dengan kerajaan surga. Pikiran saya. Habis itu dia tanya, "Bang, sini kamu," katanya. "Kok senang sekali Om?" "Wah, saya suka sekali dengan pendeta ini, luar biasa ini. Pendeta ini kalau ngomong lancar sekali. Saya ingin kalau khotbah di masjid seperti ini. Tapi kalau isinya standar lah, biasalah Kristen kayak gini, nggak ada artinya untuk saya." Waduh, sih ya, dalam hati saya, mau saya bantah gimana, ini orang tua. Saya tinggal pergi. Dia nonton lagi itu. Beberapa hari kemudian, John Hartman, suara pendeta ini suara emas, bagus ini. Kalau Islam, suaranya jelek-jelek katanya. Saya kepingin suatu saat Islam itu kalau dakwah pakai lagu seperti ini. Apa yang diinginkan itu sekarang terpenuhi. Kalau Anda lihat, dulu kalau di masjid cuman Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Sekarang enggak gitu lagi lagunya. Alhamdulillah, praise be to Allah, ya kan? Islam itu kreatif. Kalau kita lagunya semua lagu-lagu barat, tidak ada lagu yang oriental. Yang barat dia ambil, yang oriental dia ambil. Kita dapat apa sekarang? Kalah, musik kita genrenya terbatas. Mereka musik barat mereka ambil, musik timur tengah mereka ambil, gending Jawa mereka ambil, kayak M. Ainun Najib. Variatif. Makanya Islam lebih cepat berkembang karena kontekstual. Kristen ini enggak, belum apa-apa bertengkar sama saudaranya sendiri. Mentalitas sektarian ini yang membuat gereja tidak bisa berkembang. Karena apa? Kita cinta denominasi kita ketimbang cinta Yesus. Kita cinta roh-roh keagamaan kita ini mendominasi komitmen kita kepada Injil Kerajaan Allah. Akhirnya bukan Yesus yang diberitakan, tapi gerejaku, denominasiku. Kita harus bertobat dari ini. Jangan-jangan jadi Gandhi jilid 2 nanti. Saya percaya dengan Kristusmu, tetapi saya menolak kekristenanmu. Habis itu saya mau pulang ke Malang. Om saya ini ngomong lagi, "Bang, kamu lihat ini lagi." Ngapain lagi nih si om ini? Ternyata dia lihat Pak Gilbert sedang khotbah di Tel Aviv. Waktu dia membaca ayat, dia mengambil ayat itu dan membacanya. Karena begitu besar kasih Allah, sambil dia jalan-jalan. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya yakin Pak Gilbert hafal itu. Tapi kenapa harus begini? Itu stylenya orang barat berkhotbah. Karena budayanya budaya tulis. Budaya timur, budaya lisan. Coba Anda tanya kepada orang Jawa. Di Jogja, di Solo, di Jawa Timur. Bagaimana ceritanya Joko Tingkir? Dia tidak buka kitab. Langsung dia nembang Jawa. Sigro miler anggetek si nonggo bajul. Gak janjian karena hafalan. Inilah budaya timur. Kita ini dianggap tidak asli karena sedikit-sedikit kita lihat buku, ya kan? Tidak ada. Kalau pendeta khotbah, ini pendeta biasanya gaya-gaya barat ini kan sambil jalan-jalan kitabnya dibawa kemana-mana kan? Kalau sekarang Galaxy Tab dibawa kemana-mana kan?
Gini-gini dulu. Ini kan. Kalau Islam mana pernah kalau khotbah. Mari kita membuka kitab Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah, ayat enggak pernah. Itu modalnya cuma serban aja dililitkan di sini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu fu anfusakum wa ahlikum nar, yang artinya ya kan langsung diuraikan satu-satu. Kalah kita penampilannya. Saya ngomong, ini lihat pendeta ini hebat, dia satu yang tidak hebat, kitabnya sendiri nyontek tidak hafal. Kamu bandingkan dengan Islam, Islam itu hafal. Waduh, sakit hati saya. Tetapi ini mencambuk pelayanan saya. Suatu saat saya baru pulang dari Syria sama Pater Daniel waktu itu. Jadi kami mengadakan penelitian di gereja-gereja berbahasa Arab. Saya sama Pater Daniel yang pernah diundang ke tempat ini. Pulang itu saya kemudian diundang oleh seorang teman saya dari gereja GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Tapi Natalan itu bukan Natalan di gereja, Natalan di pabrik peluru, Pindad, di Turen. Jadi dia ketua panitianya, dia telepon sama saya, Mas, bisa pelayanan di Pindad? Enggak bisa Pak Pendeta. Loh kenapa enggak bisa? Waktunya menyesuaikan Pak Bambang. Enggak bisa pokoknya. Waduh, dia rupanya dianggap saya marah. Dia datang ke rumah saya. Salah saya apa, Mas? Kok sampean marah ke saya? Saya enggak marah, Pak. Bosen saya bilang. Kenapa pelayanan kok bosen? Lah yang dilayani sudah sama-sama Kristennya untuk apa? Itu kan zona aman, semua sudah percaya Yesus. Iya toh? Natalan biayanya besar, yang diundang itu juga. Kan firman Tuhan hanya muter aja di lingkungan Kristen. Waduh, nggak bisa Mas, ini Natalan soalnya. Kalau Natalan itu harus dibedakan antara yang ritual dan yang seremonial. Karena ada surat edaran Menteri Agama, nggak boleh disatukan. Yang ritual itu votum, salam, khotbah, nyanyian, salam berkat, doa syafaat, itu nggak bisa mereka datang. Ya jangan dikasih judul kebaktian, jangan dikasih judul khotbah, supaya undangan-undangan yang muslim bisa hadir. Ya toh, gampang sekali kan. Loh kita terlalu takut dengan SI Menteri Agama. Disikapi. Loh gimana supaya sampean mau datang? Kasih gini, orasi budaya. Nah, kan orasi budaya, bukan khotbah. Intinya kan saya bisa ngomong di depan orang banyak, nggak mau dikasih judul khotbah juga nggak apa-apa kan? Wah ini menarik ini. Nah syarat kedua, pasang spanduk di dekat pasar, di mana-mana jalan-jalan protokol, pasang spanduk. Ini padahal saya dendam teologis sama saya ini. Saya mau buktikan bahwa saya bisa hafal Alkitab, saya sampaikan kepada forum Islam. Tujuan saya itu tes case saya. Di dekatnya pasar ditulis selamat datang budayawan Bambang Nursena. Tulisnya budayawan, bukan pendeta. Enggak, budayawan, ya kan? Terus kemudian ditulis orasi budaya. Belajar dari kerukunan Kristen Islam di negara-negara Arab. Di negara Arab ada Kristen kan gitu kan? Orang kan mikir, di negara Arab ada Kristen. Kan akhirnya datang semua. Itu dari kiai-kiai, ustaz-ustaz itu datang duduk di paling depan. Saya alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, amin. Ya kan? Berarti mereka akan dengerin saya. Saya nggak bawa pakaian kayak model jas begini, kayak baju koko ini. Ini kan baju Cina, bukan baju Muslim. Orang Arab kan nggak ada pakai baju begini. Ini namanya baju koko kan, yang pakai koko bukan CC. Kemudian diislamkan, ya kan? Kan kreatif sekali kan, baju Cina dianggap baju Muslim. Beduk dianggap Muslim, padahal itu kan dari Cina itu. Tapi orang Cina sendiri tidak pernah mengurus hak cipta masalahnya. Ya kan? Di Arab nggak ada namanya baju koko, itu kan nggak ada. Kok bisa di Indonesia itu busana Muslim? Wong itu sudah busana Tionghoa itu. Ya kan, kemudian saya datang, waktu datang saya cuma pakai baju batik, pakaian nasional kan. Saya bawa kitab Mazmur itu kecil segini, Inggris, Ibrani. Saya kasih saku di sini. Kenapa kita umat beragama yang berbeda-beda harus rukun bersama? Kerukunan itu bukan karena kewajiban pemerintah untuk rukun. Ini orasi budaya saya. Kerukunan itu karena setiap agama kita mengajarkan kita untuk rukun. Bukankah Islam itu adalah rahmatan lil alamin? Bukan sekedar rahmatan lil muslimin. Bukankah salam malaikat kepada para gembala itu damai di bumi bagi setiap orang yang percaya kepadanya? Setiap orang, bukan setiap orang Kristen.
Bukankah salamnya Hindu itu adalah jagat hita yasca iti dharma. Jagat hita damai di dunia. Semua agama memiliki salam yang menuju pada perdamaian. Jadi, Anda menjadi rukun karena ayat Quran mengajarkan kita untuk itu. Bagi saya sebagai seorang Kristen, karena di dalam Zabur, kitab Zabur, Daud berkata, Hineh matov umanaim syefet akim gam yakat. Yang artinya, mulai saya bikin gitu. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila semua saudara hidup rukun bersama. Lalu langsung lihat saya, wah, ini kitab Jabur yang dibacakan itu kan. Kan kelihatan dari mulutnya, kitab Jabur, kitab Jabur. Bahasa asli gitu kan. Kan selama ini kan kita nggak pernah baca aslinya. Lalu yang kedua, agama itu menjadi runcing karena kita mengukur pemahaman orang lain dari ukuran kita. Kita menuduh orang Hindu menyembah dewa-dewa, menyembah berhala, menyembah patung. Itu dulu yang saya uraikan. Jangan berkata menurut kepentingan Anda. Tanya sendiri kepada orang Hindu. Sebagaimana saya pernah tanya kepada Dr. Made Titip. Pak Titip, apa betul dewa-dewa itu Tuhan? Bukan Pak Bambang. Dewa itu sinar-sinarnya Tuhan. Tuhan itu Sang Hyang Widi. Bukan dewa. Kami orang Hindu percaya Ekam Satvripah Bahuda Wadanti. Dia yang satu disebut dengan berbagai macam nama. Saya sedang mentransfer dialog saya dengan orang Hindu. Kan saya nggak membela agama saya. Saya kan Hindu disalahpahami, saya bela. Islam ketika terjadi persoalan kekerasan langsung orang membakar Quran. Yang dibakar terorisnya, jangan Qurannya. Karena apa? Tanyakan sendiri kepada orang Muslim. Seorang kiai pasti menjawab, Islam itu rahmatan lil alamin. Kita salah paham dengan Islam. Hindu salah paham dengan Islam. Kristen salah paham dengan Islam. Islam salah paham dengan Hindu. Kristen salah paham dengan Buddha. Begitu juga kadang-kadang Islam salah paham dengan Kristen. Misalnya, Tuhannya orang Kristen itu 3. Nah, mulai saya khotbah tentang Tritunggal kan? Tidak, saudara-saudara. Kitab Taurat berkata, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, yang artinya dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Hukum ini disebut oleh Yesus Misvah Harishona, hukum yang terutama, dengarkanlah wahai Israel. Kalau gitu apa artinya Tritunggal? Apa artinya anak Allah itu Tuhan beranak? Saya jelaskan satu-satu. Mereka mulai tahu kalau sedang saya khotbahi kan? Kan intonasinya sudah intonasi khotbah. Begitu mereka mulai sadar saya khotbahi. Oleh karena itu saudara-saudara, jangankan 1 generasi, 10 generasi pun tidak bisa menghilangkan yang namanya rahang Batak atau sipit Tionghoa, ikal mayang Papua atau kuning langsat Manado, sawo matang Jawa atau lidah Bali. Bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Komitmen kita harus satu seperti satunya 5 jari dalam satu kepalan. Merdeka. Lah itu. Akhirnya kembali kepada persoalan yang tadi saya sampaikan. Umat beragama di Indonesia, saya khotbahi kira-kira 1 jam lebih. Nggak terasa itu. Begitu saya turun dari mimbar, ada seorang kiai nanya, Pak Bambang, tadi Bapak membaca apa itu? Kitab Jabur. Iya Pak, kitab Jabur. Kitab Taurat, ya kitab Taurat. Bahasa apa itu? Bahasanya Nabi Musa, bahasa Ibrani. Masih ada. Lah ini kitabnya, saya tunjukkan. Oh ini kitab Jabur ya? Iya kitab Jabur. Masya Allah. Terus saya dipeluk, dia mengatakan, Anda ini orang Kristen yang direstui oleh Al-Quran katanya. Jadi ketika saya tunjukkan begini-begini, bukan ini sok pinter-pinteran, gak ada urusannya bagi saya. Ini bukan sok pamer keilmuan, tidak. Inilah yang dibutuhkan oleh saudara sepupu kita. Injil selama ini ditolak karena apa? Keasliannya tidak kita tonjolkan. Yang kita tonjolkan maknanya. Makanya kalau orang Muslim membaca kitab yang penting asli walaupun tidak mengerti, kalau kita yang penting mengerti walaupun tidak peduli yang asli. Nah, kiranya firman Allah ini semakin melengkapi pemahaman kita.